Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan kita yang mengasihi dan menyayangi kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa yang akan kita daraskan bersama pemazmur yang kita ambil dari Mazmur Tanggapan. Kita jadikan doa pembuka untuk renungan kita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarnya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarnya. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan Injil hari ini menunjukkan kepada kita betapa Allah mengasihi kita, yang kadang-kadang tampaknya seperti pemberontak yang tidak mau melaksanakan kehendak Bapa. Namun kemudian kita menyesal, mengubah sikap kita, dan melakukan kehendak Bapa dengan sukacita dalam rasa sesal, dengan segala kerendahan hati dan syukur
melakukan kehendak Bapa. Berbeda dengan anak sulung yang disebut dalam gambaran Injil pada hari ini oleh Yesus, yang mengatakan, baik Bapa, yes, siap, tetapi tidak melakukan apa-apa. Dan Yesus menunjukkan kepada orang-orang Yahudi, terutama imam-imam kepala dan para pemimpin bangsa Yahudi, dan mengatakan, siapa di antara dua anak itu yang melakukan kehendak Bapa? Bahkan imam-imam kepala dan para pemimpin bangsa Yahudi pun mengatakan yang kedua. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, jawaban yang diberikan oleh imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi langsung dipakai oleh Yesus untuk masuk dalam pengajarannya, betapa Allah itu sangat mengasihi orang-orang berdosa yang mau membuka hidupnya kepada kerahiman Allah, dibandingkan dengan mereka-mereka yang merasa diri paling benar, lalu dengan mudah menyerang dan mengkritik orang lain yang tidak sepaham dengannya sebagai sesat. Yesus menegaskan dalam Injil hari ini, justru orang-orang yang merasa diri berdosa, itulah yang dicari oleh Allah, dan merekalah yang membuat hati Allah berkenan. Dan persis itu yang juga diserukan oleh pemazmur di dalam Mazmur Tanggapan yang menjadi doa pembuka kita. Allah menyukai hati yang remuk redam dan hancur, dengan rasa sesal, bukan dengan merasa diri benar lalu menyerang dan menyalahkan pihak lain, tetapi yang dengan rendah hati, tulus, ikhlas, jujur, mengakui kerapuhan, kelemahan, dan dosa dengan kerendahan hati, dan membuka diri pada kerahiman Allah yang mengasihi semua orang. Karena untuk itulah Allah adalah kasih. Untuk itulah Allah mengutus Yesus Kristus putranya, menebus dan menyelamatkan semua orang. Injil dengan jelas mewartakan bahwa Yesus diutus untuk menyelamatkan semua orang, terutama mereka yang berdosa, yang membutuhkan kerahiman Tuhan. Kalau kita mengingat, merasakan, menghayati, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenang kalimat-kalimat Yesus dalam doa syukur agung, terutama pada kata-kata suci konsekrasi. Pada saat konsekrasi suci, saat Yesus mengambil piala berisi air dan anggur, Yesus bersabda, "Terimalah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa." Yesus sendiri menjelang wafatnya pada perjamuan malam terakhir menyatakan bahwa darah yang dicurahkan pada kematian di kayu salib dicurahkan untuk tebusan semua orang. Yesus sendiri yang mengatakan itu kepada para muridnya dan kepada kita. Dan setiap kali kita merayakan Ekaristi, kalau kita sungguh-sungguh menghayatinya, kata-kata konsekrasi itu diulang saat imam mengambil piala yang berisi air anggur dan mengulangi kata-kata Yesus, "Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa." Kalau ini saja kita pegang, sudah tidak ada kata bahwa hanya orang Katolik yang diselamatkan, hanya orang-orang yang merasa diri baik, benar, suci, saleh yang diselamatkan. Tidak. Yesus menebus semua orang tanpa diskriminasi. Kalau kita sungguh-sungguh menghayati Ekaristi, sabda Kristus selalu diulang di situ. Sekali lagi, sabda Kristus. Bukan hanya ajaran gereja, bukan hanya kata para teolog, bukan
bukan kata-kata Paulus, tetapi Kristus sendiri mengatakannya. Maka ketika kita menolak ajaran gereja yang mengatakan bahwa Allah menyelamatkan semua orang, sama saja kita menolak sabda Kristus yang setiap kali kita ulangi saat kita merayakan Ekaristi. Atau jangan-jangan setiap kali kita merayakan Ekaristi kita tidak sadar bahwa kata-kata itu diungkapkan, disampaikan, diulangi oleh para imam yang mempersembahkan Ekaristi untuk kita. Jangan-jangan pada waktu konsekrasi justru kita ngantuk, tidak peduli dengan kalimat kunci keselamatan yang disampaikan oleh Yesus bahwa darahnya tercurah untuk tebusan bagi semua orang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini, doa pemazmur hari ini jelas ditujukan kepada kita semua agar kita pun mengandalkan kekuatannya. Siapapun yang mengandalkan kekuatannya dalam keadaan apapun latar belakangnya, bahkan apapun agama dan kebudayaannya, kalau dia mengandalkan kekuatan Allah, Allah menyukai hati yang remuk redam dengan penyesalan datang padanya, mohon rahmat dan berkat kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Semoga kita tidak ragu-ragu lagi untuk mengimani dan mewartakan bahwa Allah kita adalah Allah yang murah hati, penuh kerahiman untuk semua orang. Bukan hanya untukmu, bukan hanya untukku, bukan hanya untuk kita yang dibaptis, bukan hanya untuk kita yang menerima Kristus dalam ajaran Kristen apapun denominasinya, tetapi Yesus wafat untuk semua orang. Kalau tidak, aduh, murah sekali harga Yesus hanya untuk menebus sekian miliar, sementara lebih banyak miliaran umat manusia dibiarkan celaka. Itu bukan tujuan karya penebusan Kristus. Semoga iman kita diteguhkan, Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi bersama seluruh anggota keluarga oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam